Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah keluarga Bajeng Surya Kasih Tembilahan. Dan pada malam hari ini, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita mohon tuntunan Roh Kudus kepada Tuhan. Kita berdoa, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Sang Sumber kehidupan kami, karena pada saat ini kami merasakan berkat dan anugerah Tuhan yang masih Tuhan karuniakan melalui nafas kehidupan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena pada saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terlebih lagi, sekarang kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa di sorga, di dalam kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon urapan kuasa Roh-Mu yang kudus di dalam hati dan pikiran kami, kiranya Engkau menjamah kami, sehingga ketika kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, kami beroleh hikmat dan pengertian, bahkan kami pun boleh betul-betul memahami firman-Mu dan juga kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada ibadah saat ini dibaca dari surat Yakobus pasal yang kedua, ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Kita buka Alkitab kita, surat Yakobus pasal yang kedua, ayat 9 sampai dengan 13. Jika kita sudah mendapatkannya, saya akan membaca firman Tuhan ini untuk kita semua. Yakobus pasal 2 ayat 9 sampai 13. Demikian. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Firman Tuhan di dalam ibadah kita pada saat ini
dari Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13 itu berbicara tentang hukum Tuhan yang memerdekakan, yang di dalamnya ditekankan bahwa hukum Tuhan itu tidak memandang muka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita melihat lebih dalam firman Tuhan dari ayat yang 9 sampai dengan yang ke-13 ini, maka mari kita lihat latar belakang surat Yakobus terlebih dahulu, di mana surat ini merupakan surat yang ditunjukkan kepada orang Kristen Yahudi yang tersebar di daerah-daerah perantauan. Mereka adalah petobat baru yang terpaksa harus meninggalkan daerah asal mereka, yaitu Yerusalem, karena ancaman dan tekanan dari masyarakat Yahudi yang tidak setuju dengan adanya kekristenan pada waktu itu. Oleh karena itu, kalau kita lihat surat Yakobus yang menjadi landasan perenungan firman Tuhan, di dalam surat ini ada begitu banyak nasihat dan petunjuk yang diajarkan oleh Yakobus kepada orang-orang Kristen tentang hidup beriman. Dan di dalam kehidupan beriman ini, penulis surat Yakobus menekankan tentang cara hidup yang benar sebagai umat Allah di dalam memperlakukan hukum Tuhan dan memperlakukan sesamanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita lihat pembacaan firman Tuhan ini jelas-jelas menyatakan tentang hukum Tuhan itu tidak memandang muka. Dan di dalam hukum itu tidak ada yang dinamakan kemunafikan. Oleh karena itu, Yakobus sendiri mengambil contoh di dalam pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan pasal yang keempat tentang bagaimana kita harus memperlakukan sesama sebagai orang beriman yang berpegang pada hukum Tuhan. Di dalam ayat tersebut, Yakobus katakan bahwa jika kamu menghormati orang kaya tetapi kamu tidak menghormati orang miskin, maka dikatakan, bukankah kamu telah membuat perbedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Dan kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-9, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, penulis surat Yakobus menekankan bahwa hukum Tuhan itu memerdekakan. Apa contoh hukum Tuhan? Contohnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mengajarkan kasih kepada kita, di mana kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dari hukum ini kita dapat melihat bahwa kasih yang diajarkan oleh Tuhan itu tidak ada perbedaan. Kasih ini tanpa batas. Oleh karena itu, ketika Tuhan mengatakan hukum untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, maka dalam melakukan kasih kita tidak boleh membuat batasan atau perbedaan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mau mengasihi sesama atau melakukan tindakan kasih, seringkali
kita membuat batasan atau perbedaan. Contohnya, ketika kita mau mengasihi, kita hanya mau mengasihi orang yang kita sukai. Ketika kita mau mengasihi, kita hanya mau mengasihi orang yang kita kenal. Bahkan ketika kita mau melakukan tindakan kasih, kita hanya mau mengasihi orang-orang yang kita anggap itu dekat dengan kita atau masuk dalam kelompok kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mau mengasihi dan kita masih membuat pertimbangan, kita kenal atau tidak, kita suka atau tidak, dia satu kelompok dengan kita atau tidak, maka kasih yang kita lakukan itu tidak seperti kasih yang Tuhan ajarkan. Kenapa demikian? Karena ketika kita melakukan itu, maka kasih kita itu ada batasan. Sedangkan kasih yang Tuhan ajarkan itu melampaui batasan dan tidak ada batasan ataupun perbedaan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini, ketika kita sebagai orang beriman, pengikut Kristus, kita katakan kita mau menjadi pengikut yang taat dengan melakukan hukum Tuhan, contohnya mengasihi sesama, maka kita harus mengasihi sesama kita tanpa membuat perbedaan. Kita mau mengasihi sesama kita, baik itu sesama yang kita kenal atau tidak kenal, ataupun sesama yang kita suka maupun tidak suka, dan sesama yang berbeda latar belakang daripada kita. Kita harus mengasihi mereka semua. Kenapa kita harus mengasihi mereka? Karena kita dipanggil untuk melakukan ajaran Kristus, yaitu mengasihi tanpa batas. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Jikalau kamu mengasihi dengan kamu mempertimbangkan latar belakang, suka atau tidak suka, maka dikatakan kita membuat batasan dan batasan itu membawa kita ke dalam perbuatan dosa, maka jangan lakukan. Lakukanlah firman Tuhan dengan benar. Ketika kita dipanggil untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri, maka kasihilah sesama tanpa membuat batasan di dalam diri, tanpa membuat perbedaan latar belakang, lalu kedekatan emosional dan sebagainya. Kita harus mengasihi sesama kita sebagaimana kasih yang diajarkan Tuhan, yaitu mengasihi sesama yang melampaui batasan. Kita harus mengasihi sesama, baik itu kenal maupun tidak kenal, mereka yang berbeda latar belakang, suku, agama, atau yang lain sebagainya. Kita harus mengasihi mereka. Karena apa? Karena kasih yang Tuhan ajarkan itu selalu melampaui batasan. Dan kita mau melakukan kasih yang tanpa batas itu di dalam kehidupan. Dan ketika kita melakukan itu, maka Tuhan katakan bahwa kita sudah melakukan hukum Tuhan yang memerdekakan bagi setiap orang. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus, mari kita mengasihi tanpa memandang latar belakang. Kita mengasihi tanpa membuat batasan. Karena ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak pernah membuat batasan atau perbedaan di antara kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan kasih tanpa batas di sepanjang hidup kita. Amin.